keinginan-keinginan wajar ini untuk umatnya, untuk upasaka-upasikanya. Kenapa? Nah, upasika-upasakanya inilah yang mendukung kehidupan sangga, yang menyokong kehidupan sangga. Ya, dengan adanya sangga, dhamma dapat lestari, dapat disebarluaskan. Jadi ada sambungannya. Begitu. Jadi, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, keinginan-keinginan semua ini ya, datangnya tidak serta-merta. Ya. Datangnya tidak serta-merta. Dan kita harus berusaha. Ya, harus berusaha dengan usaha kita sendiri supaya itu terwujud. Dan apa saja yang harus kita miliki? Yang pertama adalah keyakinan. Iya, keyakinan merupakan pondasi yang paling dasar. Pondasi yang paling dasar di dalam kita melakukan sesuatu hal. Ya. Dengan adanya keyakinan, maka akan timbul kemauan untuk melaksanakannya. Ya, dengan adanya keyakinan ini kita mau untuk melaksanakan. Melaksanakan apa? Ya, melaksanakan apa yang kita yakini. Ya, tanpa adanya keyakinan, segala jerih payah kita akan sia-sia. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan penuh keraguan, mau maju mundur, ya, itu hasilnya Bapak pikir tidak akan maksimal. Tetapi kalau sudah didasari dengan keyakinan, maka kita akan melakukan sesuatu dengan penuh semangat, ya, dengan pantang menyerah, karena sudah didasari keyakinan, mempunyai tekad yang kuat. Iya, kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang tinggi, tekad kita pasti juga akan tinggi, dan kita akan menjalani itu dari hati, dari dalam, yaitu dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Itu yang pertama, yaitu keyakinan. Yang kedua apa? Sila. Iya, yang kedua adalah sila. Sila merupakan kemoralan. Nah, dengan adanya sila inilah, ya, kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Kehidupan akan berjalan dengan baik. Kita sebagai makhluk sosial, ya, makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, ya, selalu bergantung, bukan berinteraksi dengan orang lain. Antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, ya. Dengan adanya kita saling berinteraksi inilah, pasti kita akan berinteraksi dengan orang, ya, individu-individu yang lain. Dan setiap individu itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ya. Setiap individu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nah, supaya di dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak kacau, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dimiliki? Apa yang mengatur itu? Yaitu sila. Sila adalah, ya, pembatas, ya, dari setiap keinginan-keinginan orang itu. Ya. Sila. Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada norma-norma. Ya. Norma-norma.
baik itu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu yang membatasi, ya, membatasi segala pola tingkah laku kita. Yang membatasi itu. Tanpa ada itu akan kacau. Karena setiap orang akan mementingkan diri sendiri. Kalau nggak ada peraturan seperti itu, pasti akan saling begini antara yang satu dengan yang lain. Jadi norma-norma itu yang membatasi setiap keinginan individu-individu, sehingga antara individu yang satu dengan yang lain ada kontrol, ada pengontrol. Nah, khususnya kita di dalam agama Buddha, kita sebagai umat Allah ada sila yang membatasi kita. Apa itu? Pancasila Buddhis. Nah, itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita laksanakan. Jadi harus kita pegang kuat. Ya. Jadi benteng kita harus kuat. Jangan sampai aja bocor sedikit pun. Jangan sampai bocor halus, ya. Jangan sampai bocor halus. Jangan sampai brobos gitu loh. Kalau orang Jawa bilang brobos. Karena apa? Dengan adanya yang brobos inilah yang akan membawa kita ke dalam jurang penderitaan. Nah, itu pentingnya sila. Kenapa kita harus memiliki sila? Dengan berpegang teguh pada sila, maka kita akan bahagia di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, itu cara yang kedua yang harus kita miliki. Yang ketiga apa? Yaitu kemurahan hati. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia dalam Dhamma. Kemurahan hati ini sangat penting. Pentingnya apa? Ada dua hal yang sangat berkaitan, yaitu diri sendiri dan orang lain. Untuk diri sendiri apa? Kita melatih atau belajar melepaskan. Ya, kita belajar melepas. Melepas apa? Apa yang mengikat kita? Itu belajar kita lepas, kita kendorkan. Sehingga ikatannya itu akan semakin kendor. Dengan ikatan semakin kendor, kita akan semakin nyaman. Itu buat kita, yaitu belajar melepas. Melepas keinginan kita, melepas ego kita. Dan untuk orang lain apa? Dengan adanya kemurahan hati itu untuk orang lain akan terbantu. Bagi orang lain yang membutuhkan. Akan terbantu bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi, yang perlu catatan lagi nih, kita jangan berpaku ketika kita mempunyai kemurahan hati. Kita mau membantu orang harus dengan materi saja. Wah, harus dengan menyumbang atau berdana duit yang banyak. Kita jangan berfokus seperti itu. Ya. Dalam kemurahan hati ini, ya, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Kalau kita nggak selain materi, ya, belum tentu orang punya materi yang banyak. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Yaitu apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan kita dapat berikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghormati, menghargai. Dengan cara kita selalu tersenyum. Dengan cara kita berbicara yang baik-baik. Dengan cara kita bertingkah laku yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Ya,
Kita mau bersenyum pada orang lain. Kita mau berbicara yang sopan kepada orang lain. Itu memang apa yang kita lepas? Yaitu ego kita. Iya, ego kita. Ada orang lain yang ingin tersenyum aja kayak susah. Ya, ada orang lain yang mau menghormati orang lain itu susah. Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, egonya yang kita lepas. Dengan kita melepas ego, maka orang yang ada di sekeliling kita akan nyaman. Orang yang ada di sekeliling kita itu akan bahagia, akan tentram, tidak merasa was-was, tidak merasa terancam. Nah, itu kemurahan hati. Diingat, tidak cuma materi saja. Yang keempat apa? Yaitu kebijaksanaan. Ini yang harus kita miliki. Ya. Dengan kebijaksanaan, ketika kita melakukan sesuatu hal, itu kita menyadari apa yang kita lakukan. Kita tidak melakukan sesuatu dengan gerusa-gerusu. Tetapi ketika apa yang akan kita lakukan, ya, kita sudah pikirkan, kita sudah analisa. Sehingga apa tujuannya itu? Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan penderitaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik bagi diri kita sendiri untuk orang lain tidak dirugikan. Itu bagaimana bisa begitu? Ya harus kita landasi dengan kebijaksanaan. Di dalam melakukan sesuatu ya harus kita dengan bijaksana. Ya. Dengan adanya kebijaksanaan inilah apa yang kita lakukan akan terkontrol. Siapa yang mengontrol pikiran kita? Ya. Jadi ingat, kita yang mengontrol pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang mengontrol kita. Itu yang perlu kita jadikan catatan. Dengan kita dapat mengontrol pikiran kita, maka kita akan mengerti betul apa yang akan kita lakukan. Paham betul apa yang akan kita lakukan. Sehingga untuk resiko terjun bebas ya ke dalam hal yang buruk itu sangat kecil sekali. Nah, itu adalah dasar yang keempat, kebijaksanaan. Jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia dalam Dhamma, itu empat hal yang harus kita miliki. Jangan cuma keinginan saja. Saya pengen kaya, saya pengen mempunyai kedudukan yang tinggi, saya pengen umur panjang. Kalau meninggal ya terakhir di alam bahagia pula. Tetapi gak mau berusaha. Mana ada. Segala sesuatu itu gak ada yang gratis bro. Tapi kita harus berusaha. Ya. Harus ada harga yang kita bayar. Yaitu apa? Ya tadi dengan 4 hal itu. Ya, dengan 4 hal itu. Untuk kaya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita di dalam bermata pencaharian benar. Ya. Dengan bermata pencaharian yang benar, ya, kita pasti ya, tidak akan ada yang terugikan dari pekerjaan kita. Kita mau melakukan mata pencaharian yang benar itu, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya harus dasari dengan sadar. Umur panjang, bagaimana? Jadi kita menjadi tidak membunuh. Ya, mempunyai kedudukan bagaimana? Ya kita tidak pernah menghina orang, berkata kasar kepada orang, ucapan kita terjaga. Oke? Meninggal, ya setelah meninggal terakhir di alam yang bahagia bagaimana? Yaitu segala perbuatan kita dilandasi dengan kebaikan, ya tidak
dilandasi dengan nafsu keinginan yang rendah, tidak kita melanggar sila atau norma yang berlaku. Nah, itu saling berkaitan. Ya. Jadi itu semua saling berkaitan. Ya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia dalam Dhamma. 4 hal itu harus kita miliki, harus kita pegang. Apabila kita ingin mempunyai kekayaan, kedudukan yang tinggi, umur panjang, meninggal dunia terlahir di alam yang bahagia. Itu catatannya. Jangan suka lagi. Jangan hanya cuma mau saja, tetapi tidak mau berusaha. Jangan kita hanya meminta hak saja, tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban. Itu yang penting. Ada hak, berarti di situ ada kewajiban pula yang harus kita lakukan. Itu poin pentingnya. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia dalam Dhamma. Nah, sekiranya hanya itu yang dapat saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!